Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Kamila Lutfia Yahya, yang kedua Latifah Rahma Zuhaida, yang ketiga Norma Setia Anggraini, yang keempat Putri Nursyahbani Widya, dan yang kelima Zalfa Fadlur Rahman Sudana. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pentingnya Pemahaman Konsep Dasar Kurikulum bagi Calon Guru Akuntansi. Next. Untuk pendahuluannya, kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya dalam dunia pendidikan kejuruan. Kurikulum memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dengan adanya kurikulum dimaksudkan agar pembelajaran dapat dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Salah satunya dalam bidang pendidikan akuntansi pada siswa SMK untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Persiapan tersebut dimaksudkan agar siswa SMK siap mengikuti perkembangan dari model pembaharuan industri yang semakin maju. Untuk menetapkan dan mempraktikkan kurikulum tersebut, perlu timbal balik dari pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu para siswa dan berbagai pihak pendidikan dan pelatihan non-formal lainnya. Salah satu pihak yang berkaitan adalah guru, sehingga wajib bagi calon guru memahami hakikat dan penerapan dari kurikulum pada bahan ajar. Peran aktif guru dalam dunia pendidikan juga memastikan bahwa penyampaian materi dalam hal ini akuntansi dipahami baik oleh para siswanya sehingga lulusannya dapat terserap oleh para pihak penyelenggara industri 4.0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, tentunya dibutuhkan sesuatu hal yang dapat menunjang serta memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, diperlukannya sebuah pedoman agar kegiatan pembelajaran dapat berfokus pada apa yang akan dicapai dan tidak menjadi rancu, di mana ke depannya pasti akan mengganggu proses pembelajaran. Apalagi di era sekarang, dengan pesatnya perkembangan teknologi, kurikulum merupakan sebuah perencanaan yang disusun oleh guru secara sistematis dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Kurikulum harus ditempuh peserta didik saat mengikuti pembelajaran agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan peranan yang efektif. Berikut ini merupakan beberapa peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang dikembangkan memiliki kesadaran dan muatan masa lampau dalam relasinya dengan masa kini. Selanjutnya, yang kedua yaitu peranan kreatif. Menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan masa mendatang. Yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Artinya, kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa atau masyarakat yang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada, serta mampu untuk mengambil keputusan nilai yang solutif untuk kemajuan. Bagi pendidik ataupun guru, peranan kurikulum akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Peranan kurikulum di sini juga bisa disebut dengan pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru, dan dengan adanya kurikulum, pendidik atau guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Pada penyusunan kurikulum, terdapat tantangan yang dihadapi oleh calon guru akuntansi yang nantinya akan mengajar di SMK. Kurikulum yang disusun tentunya harus sesuai dengan tujuan sistem pendidikan di SMK. Semua bidang keahlian di SMK memiliki tujuan yang secara umum mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional, dan penjelasan Pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu. Strategi umum yang digunakan untuk menjamin keberhasilan dalam implementasi program-program pembinaan SMK dalam garis-garis besar pembinaan SMK salah satunya adalah penguatan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan menengah kejuruan. Kebijakan yang ada antara lain penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian pendidikan, termasuk penjaminan keterpaduan pengujian dan penilaian pendidikan antar jenjang pendidikan, penguatan sistem akreditasi program pendidikan, dan penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, artinya disiapkan sebagai tenaga kerja bidang industri. Kompetensi tenaga kerja terbentuk dari 3 ranah domain, yaitu ranah pengetahuan atau kognitif, ranah keterampilan atau psikomotor, dan ranah sikap atau afektif. Hal tersebut yang membuat para calon guru menghadapi tantangan tersendiri saat penyusunan kurikulum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah kemadrasahan untuk mewadahi kesamaan muatan antara SMA MA dan SMK atau MAK. Maka dikembangkan struktur kurikulum pendidikan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib mencakup 9 mata pelajaran. Struktur ini menerapkan subjek dalam belajar, memiliki hak untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Mata pelajaran terdiri atas akademik, vokasi, pelajaran, corak kompetensi satuan pendidik. Struktur kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan apa yang sekolah menengah kejuruan atau SMK, kelompok keahlian bisnis manajemen, program studi keahlian yaitu program studi keahlian keuangan, kompetensi keahlian, akuntansi bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan industri. Next. Kesimpulan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Kurikulum harus dilaksanakan oleh peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Peranan kurikulum terdiri dari 3 jenis, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis dan evaluatif. Bagi calon guru, peranan ini dapat digunakan untuk melakukan penyusunan kurikulum. Dalam kegiatan proses belajar mengajar, dibutuhkan sebuah pedoman yang dapat membantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Pedoman inilah yang biasa disebut dengan kurikulum. Terutama pada pendidikan di jenjang SMK, kurikulum dapat membantu untuk membentuk peserta didik agar siap menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk itu, calon guru akuntansi wajib memahami hakikat dan penerapan dari kurikulum pada bahan ajar. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Tantangan yang dihadapi calon guru akuntansi di SMK dalam penyusunan kurikulum ialah sertifikasi kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Maka dari itu, struktur kurikulum yang dibentuk harus selaras dengan tujuan SMK, yaitu menghasilkan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan industri 4.0. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.